Pembelajaran yang dilakukan di sekolah ternyata tidak cukup baik, namun butuh pembelajaran yang lebih baik dengan belajar di luar sekolah. Yaitu salah satunya dengan kita belajar di museum. Museum yang kami datangi kali ini adalah Museum Olahraga Surabaya, dan di dalamnya terdapat benda-benda dan koleksi-koleksi yang cukup menarik untuk dilihat. Untuk masuk ke dalam Museum Olahraga Surabaya terbilang cukup mudah. Kita hanya perlu untuk masuk di website tiketwisata.surabaya.go.id untuk memesan tiket dan mereservasi jadwal untuk kunjungan ke museum. Dan juga tiket untuk kunjungan museum kali ini ialah gratis. Di lantai 1 ini terdapat penjelasan tentang sepak bola yang ada di kota Surabaya dan juga beberapa kalimat-kalimat motivasi dari para atlet. Menaiki tangga kita ke lantai 2. Di lantai 2 terdapat informasi tentang panahan, atletik, badminton, tenis lapangan, gulat, boxing, pencak silat, dan beberapa cabang olahraga lainnya yang dipertandingkan baik secara nasional yaitu dengan PON dan juga secara internasional seperti Olimpiade atau Asian Games ataupun SEA Games yang tentunya membawa kebanggaan dan prestasi bagi Indonesia. Selain itu, di dalam museum ini terdapat peninggalan-peninggalan seperti medali dan juga barang yang digunakan para atlet saat berkompetisi. Setelah kita mengunjungi Museum Olahraga Surabaya, saya menjelaskan dan juga memberikan pengarahan untuk penugasan berupa infografis apa saja yang kita dapatkan selama kita berada di Museum Olahraga Surabaya. Kunjungan selanjutnya berada di Museum Pendidikan Surabaya. Seperti halnya di Museum Olahraga Surabaya, kita harus mereservasi tiket terlebih dahulu di tiketwisata.surabaya.go.id. Dan tiket masuk di museum ini tergratis. Saat masuk ke Museum Pendidikan Surabaya ini, terdapat informasi penting yang saya jelaskan kepada mereka, yaitu di mana Museum Pendidikan Surabaya ini dulunya merupakan tempat sekolah taman siswa yang merupakan tonggak sejarah Indonesia saat merdeka. Selain itu juga terdapat penjelasan tentang pendidikan yang dilakukan saat masa praaksara. Juga terdapat literasi-literasi kuno Jawa serta peninggalan-peninggalan pendidikan saat masa lalu, serta juga adanya pembelajaran yang dilakukan saat masa era kolonial Belanda. Saya juga menjelaskan beberapa deskripsi penting tentang benda-benda alat-alat yang digunakan saat pendidikan era kolonial Belanda pada saat itu, seperti mesin ketik, mesin cetak, seragam yang digunakan saat masa pendidikan era Belanda saat itu, dan juga beberapa surat skor, surat kabar yang berada di era kolonial sebagai tonggak sejarah pendidikan di Indonesia dan juga kota Surabaya ini. Selain itu juga di dalam Museum Pendidikan Surabaya ini terdapat sejarah perkembangan pendidikan di Indonesia setelah Indonesia merdeka. Di museum ini juga kita memahami bahwa pendidikan yang terjadi di Indonesia cukup sulit dan bervariasi, dan kita bisa memaknainya di dalamnya dengan penuh seksama bahwa pendidikan itu perlu dan pendidikan bisa membawa masa depan yang baik bagi bangsa Indonesia ke depannya. Setelah mengunjungi Museum Pendidikan Surabaya ini, untuk menambah wawasan kita melakukan penugasan berupa infografis yang tentunya untuk diingat dan juga apa yang bisa kita dapatkan dari pembelajaran yang kita lakukan di Museum Pendidikan Surabaya ini. Banyak sekali yang bisa kita dapatkan lewat pembelajaran di museum.